sekali. Dari perusahaan BUMN masuk ke birokrasi pemerintahan itu besar bedanya. Culture-nya beda banget ya. Dari sisi bukan hanya culture-nya, tapi juga dari sisi beban administratif yang harus dilakukan. Kan banyak aturan Betul. akhirnya, dan perlu selalu mendapat persetujuan dari... Komunikasinya, birokrasinya ya. Betul, jadinya banyak sekali proses-proses tuh yang tadinya di swasta yang nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Jadi untuk kita Oke. mengambil langkah dari A ke B, itu wah banyak banget urusan prosesnya, administratifnya, dan lain-lain untuk mencapainya. Jadinya yang bisa dicapai mungkin dalam waktu 1 minggu di swasta itu mungkin... Halo, teman-teman. Apakah Anda masih mendengar saya? Kalau tiba-tiba di sini nadimnya freeze. Sorry, Oke. bisa? Jangan-jangan gue lagi yang freeze sebenarnya. Yang freeze Enggak. barusan gue apa sih? Nggak ya, oke. Jadi culture shock pertama adalah harus bisa sabar gitu. Di pemerintah tuh harus bisa sabar. Semua yang kita mau lakukan, saya biasanya kalau di swasta tuh bisa melakukan dalam seminggu, kalau di pemerintah mungkin akan waktu 2 bulan gitu loh. Jadinya Wow, itu besar itu banget ya bedanya. betul, dan itu suatu hal yang ya udah saya harus adaptasi aja gitu, ekspektasinya juga harus beradaptasi. Itu satu perubahan yang terbesar. Perubahan yang kedua terbesar adalah semua yang kita lakukan kalau di dalam, apalagi di pendidikan ya, ini di pemerintahan udah seperti ini, tapi di pendidikan semua orang itu adalah stakeholder. Stakeholder apa? Harus Waduh, sorry. stakeholder Di, apa gitu? Semua itu di, adalah stakeholder di, education, pen, I guess. di pendidikan semua orang itu stakeholder. Semua orang itu Oke. pakar. Semua orang itu pernah jadi murid atau dia pernah punya guru, ya kan? Oke. Jadinya karena begitu masif semua perubahan yang kita lakukan, salah satu hal yang saya harus langsung adaptasi adalah bahwa semua orang punya pendapat. Semua orang punya pendapat dan banyak sekali pendapat mereka berbeda-beda. Ya, jadinya Oke. itu merupakan hal yang menjadi tantangan yang luar biasa buat saya karena semua orang merasa tahu dan banyak punya opini dan banyak yang valid, banyak yang tidak valid, tapi semua itu harus didengarkan karena kalau misalnya seperti di perdagangan atau di investasi atau apa itu kan topiknya ada pakar-pakarnya gitu kan. Tapi kalau di Betul. pendidikan semua orang itu bisa menjadi Semua pakar. orang benar. Nah, Mas Menteri, aku pengen nanya nih, kan tadi sempat disebut nih, Mas Dadim tuh I am very passionate about pendidikan. Bahkan katanya sempat ngobrol sama Pak Presiden bahwa kepingin membuat sesuatu untuk bisa melakukan reformasi bidang pendidikan. Bahkan kalau misalnya harus lewat jalur swasta, ya kan? So I have to ask, why are you very passionate about education? I mean, sebelum ada jadi menteri-menterian ini, sebelum ada gojek-gojekan ini, as Nadiem Makarim, the person, why is it so important and special for you? Why education particularly out of all bidang yang ada atau industri yang ada di dunia ini? Jawaban jujurnya adalah saya tidak bisa melihat cara lain untuk kita sebagai bangsa lompat atau leapfrog ke masa depan. Kita nggak punya waktu untuk mengikuti sejarah atau track record negara-negara lain yang sekarang sudah maju. Kita harus melakukan lompatan, Mbak Dian. Jadinya dengan apapun yang kita lakukan sebagai bangsa, pendidikan adalah satu-satunya harapan kita untuk bisa melakukan lompatan. Karena semua inovasi di bidang ekonomi, semua inovasi di bidang birokrasi, semua inovasi di bidang penegakan hukum, integritas, dan budaya, itu semuanya ujung-ujungnya datang dari suatu pola pikir, dari suatu mindset, dan kompetensi-kompetensi yang bisa digunakan generasi berikutnya untuk melakukan lompatan berikut. Jadi menurut saya Mbak Dian, generasi kita ini sekarang dan generasi ke atas, itu sudah, ya mungkin terlalu telat lah kita untuk bisa melakukan lompatan yang besar. Kita sudah dewasa, kita sudah punya opini, kita sudah punya bias-bias kita sendiri. Tapi generasi muda kita ini yang masih punya mereka tuh masih moldable gitu ya. Cangkirnya masih kosong, Mbak Dian. Gitu. Jadinya bisa. By the way, aku agak sakit gigi kalau dipanggil Mbak Dian sama orang Nadiem Makarim. Dian aja boleh gak? Gue kayak, kayak kita udah kenal udah lama Mbak Dian tuh gue kayak, anyway. Jadinya
menurut saya itu Dian, ya, menurut saya, menurut saya pendidikan itu dan apa yang kita maksudkan pendidikan itu bukan hanya sekolah ya. Di Hmm. benak saya itu pendidikan itu bukan hanya sekolah. Hmm. Pendidikan adalah juga peran orang tua yang luar biasa pentingnya. Bisa dibilang lebih penting lagi dari sekolah. Adalah peran orang tua sebagai pendidik utama. Dan juga pendidikan yang kita dapatkan dari masyarakat, dari budaya di sekitar kita, dari TV yang kita nonton, konten yang kita konsumsi, dan lain-lain. Betul. Itu adalah semuanya pendidikan. Jadi menurut saya transformasi bangsa ini harus berawal dengan transformasi pola pikir, dan menurut saya pendidikan adalah kanal Pendidikan paling adalah penting jawabannya. untuk mencapai itu. Okay. To probe that question, okay, so you're very passionate about pendidikan in general karena you believe bahwa dengan masa depan bangsa ini itu kuncinya dari pendidikan, oke? Okay? Berarti sebenarnya what you're very passionate about adalah kemajuan bangsa ini kan sebenarnya. Can I ask you about your own dream about apa sih tujuan gini. Let me formulate my question. Jadi gini, kalau misalnya apa sih mimpinya Nadiem Makarim tentang the future of bangsa Indonesia tuh yang bagus tuh yang seperti apa? Itu pertanyaan yang bagus sekali, Dian. And very philosophical. Sangat, sangat. Tapi mungkin jawaban saya nggak akan terlalu philosophical. Jadi, saya itu waktu masih di swasta membangun perusahaan teknologi kayak seperti Gojek itu, datangnya dari frustrasi. Saya frustrasi karena saya melihat potensi ojek-ojek tersebut itu jauh di atas apa yang semua orang yang lainnya melihat. Gitu. Banyak orang melihat mereka sebagai suatu sektor yang mungkin nggak terorganize, tidak bisa menciptakan value add, dan tidak bisa melakukan tugas-tugas yang jauh lebih rumit dan kompleks. Menu-menuin jalan, ya kan? Iya, Tambah-tambahin macet, negatif, gitu. ya, sentimennya negatif. Saya melihat itu dengan lensa frustrasi yang luar biasa. Karena saya bilang bahwa saya nggak percaya asumsi itu. Saya percaya bahwa mereka itu dengan bantuan teknologi berpotensi 10 kali lipat dari apa yang mereka bisa hasilkan sekarang. Gitu. Dan sekarang kita udah tidak bisa hidup lagi tanpa ojol. Ya kan? Gimana bisa bayangin, Ian, kita hidup di Jakarta, di Bandung, di Surabaya tanpa jasa ojol yang luar biasa. Jadi saya mempunyai suatu motivasi untuk melepaskan potensi masyarakat Indonesia dari dulu. Dengan cara apapun. Teknologi, dengan entrepreneurship, dengan lain-lain. Tetapi menurut saya, itu masih di permukaan, Dian. Kalau kita mau masuk ke benar-benar root cause-nya, ya harus kita lepaskan potensi itu dari dia kecil. Dari awal jenjang hidup dia. Gitu. Jadi visi saya buat Indonesia itu sebenarnya bukan visi Indonesia tuh menjadi negara seperti apa. Itu bukan di otak saya, itu bukan seperti itu. Lebih mengenai manusia Indonesia itu seperti apa. Mau nanti kita mengejar sektor yang mana, jadi spesial Indonesia jadi jago digital, Indonesia jadi jago agraria, Indonesia jadi renewable energy leader dunia, itu bisa macam-macam. Itu bukan konsiderasi saya. Di benak saya selalu adalah manusia Indonesia yang ideal itu seperti apa. Dan di otak saya, yang terpenting adalah pertama, punya kreativitas, kemampuan berkreasi, kemampuan menciptakan hal-hal yang baru, kemampuan berkarya dan secara produktif. Itu berarti kemampuan untuk bisa memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan sebelumnya gitu ya. Ada perbedaan nggak sih dengan the way you work daripada dulu? Bisa merealisir suatu hal yang ada di imajinasinya dia. Saya ingin banget bikin batik seperti ini. Lalu dia mengambil langkah-langkah untuk menemukan caranya untuk bisa mencapai mimpi itu. Ya, jadinya bukan hanya kreativitas,